wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lenisa Putri dengan NIM 11820600057 dari semester 5, kelas B jurusan Pendidikan Biologi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Pada video kali ini, saya akan melakukan praktikum mata kuliah fisiologi hewan mengenai refleks tendon pada manusia. Gerak pada umumnya terjadi secara sadar, namun ada pula gerak yang terjadi tanpa disadari, yaitu gerak refleks. Untuk terjadinya gerak refleks, maka dibutuhkan struktur penghubung, seperti organ sensorik yang menerima impuls, kemudian serabut saraf sensorik yang menghantarkan impuls, kemudian ada sumsum tulang belakang, serabut-serabut saraf penghubung menghantarkan impuls. Kemudian ada sel saraf motorik menerima dan mengalihkan impuls, dan organ motorik yang melaksanakan gerakan. Gerak refleks merupakan bagian dari mekanika pertahanan tubuh yang terjadi jauh lebih cepat dari gerak sadar. Pada waktu reaksi merupakan waktu antara pemberian rangsangan sampai dengan timbulnya respon terhadap rangsangan tersebut. Parameter waktu ini dipakai untuk pengukuran performansi yang mempengaruhi performansi kerja, diantaranya tingkat kelelahan, kondisi motivasi, rasa bosan, konsentrasi, dan kondisi psikologis manusia lainnya. Hal tersebut akan mengakibatkan waktu reaksi yang berbeda-beda antara satu kondisi dengan kondisi yang lainnya. Kondisi-kondisi tersebut dipengaruhi oleh lingkungan, baik secara fisik maupun secara psikologis, dan kerja itu sendiri. Nah, pada praktikum kali ini dilakukan beberapa macam percobaan refleks pada manusia, yaitu refleks pada mata, pada kaki, tangan, dan refleks saat bersin. Adapun tujuan dalam praktikum kali ini adalah untuk mempelajari reaksi-reaksi pada beberapa bagian tubuh sebagai akibat dari rangsangan. Adapun alat dalam praktikum kali ini adalah senter, palu, pena, dan kursi. Sedangkan bahan yang digunakan adalah mata, lutut, mulut, telapak kaki, dan telapak tangan oleh praktikan sendiri. Tutuplah mata selama 1 hingga 2 menit, kemudian buka dengan cepat dan perhatikan bentuk pupil. Tutup mata terlebih dahulu, kemudian sinari mata menggunakan senter, kemudian perhatikan respon pupil, kornea, dan kelopak mata ketika mata disinari dengan cahaya. Gunakan pulpen untuk melihat reaksi pupil pada benda jauh dan benda jarak dekat. Telan air ludah, kemudian minum air. Setelah itu, ulangi untuk menelan ludah dan amati perbedaannya. Jatuhkan benda pada telapak tangan, kemudian perhatikan refleks telapak tangan terhadap benda tersebut. Langkah pertama, duduklah di kursi dengan keadaan kaki menggantung. Kemudian tekuklah patella dan rasakan reaksi yang terjadi pada patella. Gelitik telapak kaki, kemudian perhatikan refleks pada jari kaki. Pada refleks bersin ini, kita amati kelopak mata, bahu, leher, dan kepala. Yang pertama, refleks pada pupil. Nah, berdasarkan percobaan praktikum,
terlihat bahwa pupil mata saya membesar apabila mata dibuka secara tiba-tiba setelah penutupan mata selama 1 hingga 2 menit. Nah, hal ini dikarenakan oleh mata berusaha untuk mengumpulkan cahaya kembali setelah lamanya penutupan mata, dan mata kehilangan cahaya. Cahaya yang dapat masuk hanya cahaya yang masuk ke dalam omatidium yang paralel dengan sumbu panjang yang mundur yang diserap oleh pigmen-pigmen penyaring. Nah, sifat faset dalam mata bertindak sebagai lensa yang menghimpun haz cahaya dari seluruh bagian objek yang dipandang dan meneruskannya kembali. Kemudian, yang kedua, refleks pupil dengan tiba-tiba. Berdasarkan percobaan praktikum, ketika mata meram, kemudian melek secara tiba-tiba dan langsung diberi sinar senter, respon yang terjadi pada mata saya adalah sedikit menutup, atau biasanya kita sering menyebutnya dengan kata silau. Jadi kita menutup kelopak mata kita gitu ya. Nah, hal ini dikarenakan dalam keadaan terang, terlalu banyaknya gelombang cahaya yang masuk ke sistem mata, sedangkan mata hanya dapat menyaring cahaya dalam jumlah yang kecil. Nah, kemudian pada bagian pupil saya tiba-tiba mengecil dibandingkan dengan mata di sebelahnya yang tidak terkena sinar senter. Adapun penyebabnya, pupil akan berkontraksi atau mengecil saat melihat cahaya terang, yang disebut juga sebagai refleks cahaya pupilari. Nah, berfungsi untuk melindungi retina dari intensitas atau stimulus cahaya yang berlebihan. Nah, mekanisme kontraksi serabut otot iris ini akan mengakibatkan kontraksi pupil. Hal ini mencegah cahaya menyebar dari objek masuk ke mata melewati kornea dan lensa. Cahaya yang menyebar tidak akan terfokus pada retina sehingga saat kita melihat objek terlihat kabur pada retina. Nah, berdasarkan teori, pupil mata itu akan melebar jika kondisi ruangan yang gelap dan akan menyempit bila kondisi ruangan terang. Lebar pupil dipengaruhi oleh iris di sekelilingnya yang berfungsi sebagai diafragma. Nah, iris ini tuh yang terlihat pada mata kita yang berwarna. Kemudian, yang ketiga, refleks akomodasi pandang. Berdasarkan hasil dari percobaan praktikum saat melihat pulpen yang berada pada jarak jauh, kedua bola mata tepat di tengah. Kemudian ketika pelaku mengalihkan pandangan pada objek di dekat mata, posisi kedua bola matanya bergerak sedikit ke arah medial. Nah, menyatakan bahwa mata itu dalam keadaan istirahat, memiliki fokus pada jarak yang tak terhingga. Nah, ketika seseorang melihat benda dari jarak dekat dengan refleks konvergensi akomodasi, yaitu mata berkonvergasi, pupil menjadi konstruksi. Mata memfokuskan pada objek. Di belakang masing-masing pupil terdapat lensa yang memfokuskan cahaya yang datang dari retina. Nah, ketika kita mengarahkan penglihatan kita pada sesuatu yang jarak dekat dengan kita, ketegangan pada ligamen-ligamen yang mempertahankan masing-masing lensa itu agar tetap ditempatkan disesuaikan oleh otot silaria yang disebabkan rangsangan oleh saraf parasimpatis. Nah, kontraksi otot silaris yang selanjutnya akan mengendurkan ligamen lensa dan meningkatkan daya bias. Dengan meningkatnya daya bias, maka mampu melihat objek lebih dekat dibanding objek jauh karena waktu daya biasnya rendah. Nah, akibatnya dengan mendekatnya objek ke arah mata, frekuensi impuls parasimpatis ke dexiliaris progresif ditingkatkan agar objek itu tetap dilihat dengan jelas. Kemudian yang keempat, refleks menelan. Berdasarkan hasil percobaan, saat menelan air minum itu lebih mudah bila dibandingkan dengan menelan air ludah. Nah, hal ini itu dapat dikarenakan oleh kekentalan air ludah yang menyebabkan kesulitan atau hambatan dalam penelanannya. Nah, selain itu juga, pada saat menelan air ludah, kita
kita itu harus terlebih dahulu mengumpulkan air ludah di dalam mulut kita. Nah, hal ini yang menyebabkan mengapa kita menelan air ludah itu lebih lama bila dibandingkan dengan menelan air liur kita sendiri. Bisa juga perbedaan antara menelan ludah dengan menelan air itu berkenaan dengan produksi saliva atau air liur. Nah, yang secara tidak sadar, di mana menurunnya sekresi ludah itu diatur oleh saraf simpatik. Sedangkan menelan air itu lebih mudah karena tidak dipengaruhi oleh kerja saraf autonom, tetapi merupakan bentuk dari gerakan sadar. Kemudian yang kelima, refleks telapak tangan. Berdasarkan percobaan pada refleks telapak tangan, di mana tangan berusaha menghindar dari benda yang jatuh, palu yang dijatuhkan ke tangan. Nah, hal ini dikarenakan manusia itu memiliki sistem saraf yang mana saraf-saraf tersebut itu dapat menghantarkan stimulus ke otak hingga menimbulkan sebuah respon. Nah, respon itu akan ditanggapi oleh neuron dengan mengubah potensial yang ada antara permukaan luar dan dalam dari membran. Sel-sel dengan sifat ini disebut dapat dirangsang dan dapat diganggu. Neuron ini segera bereaksi terhadap stimulus dan dimodifikasi potensial listrik dapat terbatas pada tempat yang menerima stimulus atau dapat disebarkan ke seluruh bagian neuron oleh membran. Nah, penyebaran ini disebut potensial aksi atau impuls saraf. Mampu melintasi jarak yang jauh, impuls saraf menerima informasi ke neuron lain, baik otot maupun kelenjar. Kemudian yang keenam ada refleks patella. Berdasarkan hasil percobaan, praktikum refleks patella saat kondisi kaki tergantung pada posisi duduk, patella itu kondisinya turun. Saat ditekuk itu patellanya turun. Nah, hal ini disebabkan diawali dengan adanya sebuah rangsangan, yaitu menekuk kaki. Nah, yang kemudian rangsangan tersebut akan diteruskan ke otak atau sumsum tulang belakang melalui neuron sensorik dengan kecepatan yang sangat tinggi. Kemudian menuju ke efektor melalui neuron motorik sebagai tanggapan terhadap rangsangan yang diperoleh. Selanjutnya yang ketujuh, refleks telapak kaki. Nah, berdasarkan hasil percobaan praktikum refleks telapak kaki ini, saat telapak kaki dikelitik gitu ya, jari-jari kaki saya itu bergerak. Nah, hal ini juga disebabkan oleh gerakan refleks yang berasal dari sumsum tulang belakang. Jadi, apabila rangsangan dengan kekuatan tertentu diberikan kepada membran sel saraf, membran akan mengalami perubahan fisiologis. Kemudian yang terakhir, percobaan praktikum refleks bersin. Nah, pada saat saya bersin, gerakan yang dilakukan itu seperti mata itu tertutup, kepala menunduk, terus bahu naik. Nah, hal ini juga merupakan suatu ekspresi dari gerak refleks pada saat bersin. Depolarisasi yang timbul hanya pada bagian yang dirangsang dinamakan depolarisasi lokal. Pada bagian tersebut terbentuk arus lokal. Apabila rangsangan yang diberi cukup kuat, arus lokal yang timbul pada membran yang terdepolarisasi akan merangsang membran di sebelahnya yang masih dalam keadaan istirahat, sehingga sebagian membran tersebut akan ikut terdepolarisasi. Peristiwa ini menunjukkan penjalaran impuls. Nah, depolarisasi itu adalah nilai potensial aksi yang terjadi akibat adanya rangsangan. Nah, pada saat bersin juga ada gerakan secara sadar, yaitu gerakan tangan saya menutupi mulut secara sadar untuk menutup hidung dan mulut saya agar cairan yang keluar dari mulut itu tidak tersebar luas, seperti itu. Dari praktikum kali ini dapat saya tarik kesimpulan, proses terjadinya gerak refleks ini diawali dengan adanya sebuah rangsangan. Kemudian rangsangan tersebut akan diteruskan ke otak atau sumsum tulang belakang melalui neuron sensorik dengan kecepatan yang sangat tinggi. Kemudian menuju ke efektor melalui neuron motorik sebagai tanggapan terhadap rangsangan yang diperoleh. Sekian video praktikum kali ini. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam pelaksanaan praktikum.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.